Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita pada hari ini diberikan nikmat kekuatan, nikmat kesehatan. Masih dalam suasana memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75, kita berdoa bersama semoga Indonesia semakin maju. Saudara-saudara yang kami hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan daripada pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Kuburaya, adalah bagaimana caranya kita untuk menjadikan masyarakat kita bahagia dan sejahtera. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang bahagia dan sejahtera sebagaimana yang menjadi visi misi dari Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Kabupaten Kuburaya 2019-2024, maka Kabupaten Kuburaya harus membentuk atau menjadikan dalam pelaksanaan pemerintah ini benar-benar melaksanakan pemerintahan dengan baik, yaitu good governance. Kabupaten Kuburaya terus melakukan perubahan, terus melakukan pembaharuan, dan pembaharuan yang paling mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama yang menyangkut aspek kelembagaan atau organisasi. Sebaik apapun organisasi kita, tanpa sumber daya manusia aparatur yang mantap, yang punya kapasitas, itu semua tidak akan terjadi. Reformasi birokrasi memiliki makna dalam menata ruang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga tingkat terendah, dalam melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah yang bertahap, lebih konkret, realistis, sungguh-sungguh, dan memiliki perubahan paradigma. Jadi artinya ketika kita menata birokrasi, kita tidak boleh hanya bicara kevakuman, artinya hanya mempertahankan status quo, tapi juga birokrasi harus melihat kondisi perkembangan yang terjadi saat ini. Dalam rangka menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari KKN, serta mampu melayani publik serta netral terhadap kegiatan politik, kemudian mewujudkan masyarakat yang sejahtera, kemudian berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara, merupakan tujuan dari reformasi birokrasi itu sendiri. Target utama kegiatan yang menjadi roadmap dan fokus reformasi birokrasi 2020-2024 akan lebih mengedepankan dua asas utama, yaitu lebih fokus. Artinya apapun yang kita lakukan betul-betul fokus. Kalau istilah Pak Bupati itu kita lebih mendarat. Artinya apa yang kita lakukan, program kegiatan yang kita lakukan benar-benar menyentuh kepada masyarakat. Kemudian skala yang kedua yang paling penting adalah prioritas. Artinya kita benar-benar memfokuskan dan memprioritaskan apa yang menjadi keinginan atau menjadi kebutuhan masyarakat. Dengan sasaran reformasi birokrasi, yaitu antara lain birokrasi yang bersih dan akuntabel, kemudian birokrasi yang kapabel dan pelayanan publik yang prima. Selanjutnya dengan 8 area perubahan, yaitu deregulasi, akuntabilitas, pengawasan, manajemen perubahan, kelembagaan, tata laksana SDM aparatur dan pelayanan publik. Selanjutnya untuk membangun komitmen pencapaian reformasi birokrasi khususnya di lingkungan Bapeda mulai dari tahun 2019 sampai 2024, antara lain beberapa hal yang kami lakukan. Yang pertama adalah melakukan penguatan komitmen pimpinan melalui sosialisasi reformasi birokrasi. Kemudian penerapan evaluasi dan pembinaan reformasi birokrasi secara kontinu. Selain itu juga menyiapkan roadmap reformasi birokrasi di lingkup Bapeda
yang berisi agenda kerja reformasi Bapeda. Selain itu, penyiapan dan menetapkan tim pelaksana reformasi birokrasi dan unit yang diusulkan untuk menjadi agen. Penyiapan dan menetapkan tim pelaksana reformasi serta unit yang diusulkan untuk menjadi agent of change atau agen perubahan serta penyempurnaan LKE melalui data dukung yang dapat diverifikasi oleh tim APIP. Selanjutnya, menyiapkan tim penilai internal di lingkup Bapeda. Selanjutnya, terhadap roadmap reformasi birokrasi Bapeda, kami menyusun kertas kerja untuk menyusun verifikasi reformasi birokrasi. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapeda adalah salah satu SKPD yang bertugas membantu Bupati untuk mengawal program dan kegiatan seluruh Kabupaten Kuburaya yang berada di SKPD. Nah, setiap SKPD untuk melaksanakan program kegiatan harus berkonsultasi dan asistensi dengan Bapeda. Di Bapeda, kami sudah menyiapkan pengampu. Jadi seluruh staf Bapeda adalah pengampu program dan kegiatan yang ada di SKPD. Nah, apabila kegiatan itu di luar dari asistensi yang kami lakukan atau Bapeda lakukan, maka kegiatan itu tidak akan mungkin bisa dilakukan karena tidak masuk dalam sistem. Saat ini Bapeda Kabupaten Kuburaya menggunakan sistem SIMRAL, yaitu Sistem Informasi Manajemen, Perencanaan, Penatausahaan, Penganggaran, Pelaporan, dan Evaluasi dan Pelaporan. Nah, di sini sistem ini sudah terintegrasi dengan baik. Kami bekerja sama dengan BPPT dan ini sangat memudahkan. Dengan adanya SIMRAL, maka seluruh sistem sudah terintegrasi dengan baik. Mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, evaluasi, dan pelaporan. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam masa pandemi COVID-19, sebagaimana dengan kebijakan pusat, yaitu yang pertama difokuskan kepada masalah kesehatan, dan ini berlangsung mulai dari Maret sampai dengan Juni. Kemudian yang kedua adalah sosial atau safety net, kemudian penanganan ekonomi. Nah, selanjutnya dalam masa pemulihan ekonomi, artinya recovery ekonomi yang dimulai sejak Juni sampai dengan saat ini, apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, Kabupaten Kuburaya juga merevisi rencana kerja pemerintah daerah. Semula tema dari rencana kerja pemerintah daerah ke depan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh infrastruktur dan pelayanan dasar. Kita rubah menjadi tahap recovery ekonomi, artinya tahap pemulihan ekonomi. Nah, dalam rangka pemulihan ekonomi ini yang menjadi utama adalah kalau pada masa pandemi itu kesehatan, nah pada masa recovery terbalik. Yang menjadi fokus utama adalah recovery ekonomi. Kemudian pemulihan kesehatan, yang ketiga baru social safety net. Untuk Kabupaten Kuburaya, Bapak Bupati mencanangkan dalam rangka recovery ini dengan strategi kepung bakul. Istilah beliau kepung bakul artinya terintegrasi, integrated program. Kita khususkan pada bidang ekonomi terutama di sektor ketahanan pangan. Nah, sektor ketahanan pangan ini ada 4 sektor utama. Ada 4 sektor utama yang menjadi fokus Bapak Bupati untuk merecovery ekonomi. Yang pertama adalah dari sektor pertanian. Yang kedua adalah sektor perikanan. Kemudian sektor perkebunan. Kemudian yang keempat adalah sektor peternakan. Nah, untuk mendukung 4 sektor ini,
perlu didukung oleh sektor yang lain, terutama didukung oleh sektor industri dan perdagangan. Nah, selanjutnya yang tidak kalah penting adalah didukung oleh sektor ketenaga kerjaan. Sektor lain yang mendukung yaitu pariwisata. Pariwisata mempunyai multiplier effect yang sangat tinggi. Nah, faktor lain yang lebih mendukung juga pada momen ini yaitu teknologi informasi. Nah, artinya kawan-kawan yang ada di Dinas Kominfo benar-benar harus mempersiapkan infrastruktur. Infrastruktur berupa bagaimana kita meningkatkan jumlah bandwidth dengan program seluruh desa sudah masuk internet. Karena zaman sekarang adalah zaman digital, kita ingin bentuk pasar digital, maka jawabannya tidak lain tidak bukan bagaimana kita meningkatkan kemampuan masyarakat agar mensosialisasikan masyarakat agar mereka melek dengan teknologi. Nah, selanjutnya sektor yang tidak kalah penting adalah sektor transportasi. Nah, inilah program yang akan dilakukan oleh Kabupaten Kuburaya dalam rangka recovery ekonomi mulai dari Juni 2020 sampai tahun 2021. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam rangka menyusun roadmap reformasi birokrasi di Kabupaten Kuburaya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuburaya untuk Indonesia.